back it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah untuk tingkat SMK. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ini adalah soal tentang bilangan berpangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat di dalam kurung, semua bilangan yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan yang di luar kurung. 4, jadi pangkat 2, A-nya pangkat 4 kali 2, yaitu 8. B-nya pangkat min 2 kali 2, jadinya min 4. C-nya pangkat 5 kali 2, maka 10. C pangkat 10 per 8 pangkat 3, A pangkat 2 kali 3, 6, B-nya pangkat 3, C-nya pangkat min 1 kali 3, yaitu min 3. Nah, kita sederhanakan, 4 itu jadi 2 pangkat 2, kita pangkatkan lagi 2, A pangkat 8, B pangkat min 4, C pangkat 10, per 2 pangkat 3, 8 ini 2 pangkat 3 ya, masih punya pangkat lagi 3, A pangkat 6, B pangkat 3, C pangkat min 3. Sama dengan 2 pangkat 4, A pangkat 8, B pangkat min 4, C pangkat 10, per 2 pangkat 9, A pangkat 6, B pangkat 3, C pangkat min 3. Nah, sekarang bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 4 kurangi 9 itu min 5, kemudian A-nya 8 dikurangi 6, B-nya min 4 dikurangi 3, kemudian C-nya 10 dikurangi min 3, sama dengan 2 pangkat min 5, A-nya pangkat 2, B-nya pangkat min 7, C-nya pangkat 13. Nah, sekarang yang pangkat negatif kita turunkan ke bawah. Jadi sama dengan A pangkat 2, C pangkat 13, kemudian 2 pangkat min 5-nya pindah ke bawah, jadi 2 pangkat 5, B pangkat 7. Mengerjakannya bisa sampai di sini atau boleh kita jabarkan lagi. Jadi A pangkat 2, C pangkat 13, 2 pangkat 5 itu 32, B-nya pangkat 7. Sekarang soal nomor 2 tentang menyederhanakan bentuk pangkat. 81 ini bisa kita sederhanakan jadi 3 pangkat 4, kita kurungi. Kemudian pangkatkan lagi 3/4 dikurangi 5 pangkat 3, kemudian pangkat 2/3 ditambah 2 pangkat min 4. Karena 16 sendiri 2 pangkat 4, tapi karena ini seper maka jadi 2 pangkat min 4. Masih punya pangkat lagi min 3/4. Sehingga sama dengan 3 pangkat 3, 4 dan 4-nya kita coret ya. 5-nya pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Negatif kali negatif jadi positif. Hasilnya 27, maaf ini salah nulis, 27 dikurangi 25 ditambah 8.
hasilnya 27 kurangi 25 itu 2 ditambah 8 hasilnya 10. Soal nomor 3 menyederhanakan bentuk akar. Kita sederhanakan bentuk akar ini. Kita buat menjadi akar yang sama. Jadi 6 akar 4 kali 5 ditambah 5 akar 9 kali 5 dikurangi 3 akar 16 5 dikurangi 2 akar 25 kali 5. Sama dengan 6 kali 2 akar 5 ditambah 5 kali 3 akar 5 dikurangi 3 kali 4 akar 5 dikurangi 2 kali 5 akar 5. Sama dengan 12 akar 5 ditambah 15 akar 5 dikurangi 12 akar 5 dikurangi 10 akar 5. Sama dengan 12 tambah 15, 27 kurangi 12 ya. 12 dengan 12 kita coret. Berarti hasilnya tinggal 15 akar 5 dikurangi 10 akar 5. Hasilnya 5 akar 5. Soal nomor 4, ini tentang logaritma. Kita lihat di sini logaritma dengan bilangan pokok sama. Bilangan pokoknya sama, dan ini tidak bisa kita sederhanakan. Maka kita ingat penjumlahan dan pengurangan logaritma. Di sini kalau pengurangan maka jadi bagi, maka jadi 2 log 8 bagi 6, kemudian dijumlah maka jadi kali 12 dikurangi berarti jadi bagi 4. Maka kita coret, yang bisa kita coret 8 dengan 4 sisanya 2, 6 dengan 12 ya sisanya juga 2, maka 2 log 2 kali 2 yaitu 4. Jadi 2 log 2 pangkat 2. Kalau ada pangkat seperti ini maka pindahkan ke depan jadi 2 kali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1, kita coret, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Soal berikutnya masih tentang logaritma. Maka yang dicari log 24 di sini yang diketahui log 2 dan log 3. Maka 24 ini kita cari dari angka 2 dan 3. Maka log 24 sama dengan log 8 kali 3. Sama dengan log 8-nya kita buat jadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kita ingat tadi kalau logaritma dikali maka jadi jumlah. Maka jadi log 2 pangkat 3 ditambah log 3 sama dengan, nah pangkatnya kita turunkan jadi 3 kali log 2 ditambah log 3. Log 2 adalah P, maka 3P, log 3-nya adalah Q, maka 3P ditambah Q. Sekarang untuk soal nomor 6. Nah, bentuk persamaan linear. Nah, kita misalkan buku tulisnya adalah X, buku gambarnya adalah Y. Maka persamaannya jadi 2X ditambah Y sama dengan 17.000. Kemudian yang persamaan kedua, 2 buku tulis berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 38.000. Nah, sekarang sudah ada yang sama yaitu nilai 2X. Maka tidak perlu kita eliminasi. Yang kita cari harga satu buku gambar berarti nilai Y. Berarti tinggal kita kurangi. 2X kurangi 2X habis, Y dikurangi 4Y jadi min 3Y sama dengan 17.000 kurangi 38.000 jadinya min 21.000,
maka Y-nya sama dengan min 21.000 dibagi min 3 sama dengan 7.000. Jadi harga satu buku gambar 7.000. Soal nomor 7 tentang menentukan akar persamaan kuadrat seperti ini. Pertama kita cari nilai A dari persamaan ini. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. Nah, sekarang kita cari 1/x1 ditambah 1/x2. Kalau mau kita jabarkan, maka 1/x1 ditambah 1/x2, kita samakan penyebutnya jadi x1 kali x2, x1 kali x2 bagi x1 itu x2, x1 kali x2 bagi x2, berarti sisanya tinggal x1 ya. Nah, kita ingat x2 ditambah x1 rumusnya adalah min B per A, x1 kali x2 C per A. Maka min B per A kali A per C. A dengan A kita coret, maka kita peroleh rumus min B per C. Jadi 1/x1 ditambah 1/x2 rumusnya min B per C. Sekarang kita hitung, min B berarti min 4 per C-nya min 12. Kalau kita sederhanakan, hasilnya 1/3. Soal nomor 8 tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Jika diketahui persamaannya x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, kemudian menyusun persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah x1 plus 2 dan x2 plus 2. Kita cari dulu nilai A, B, C dari persamaan yang diketahui, maka A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 8. Sekarang kita jumlahkan x1 ditambah 2, kita jumlah dengan x2 ditambah 2. Sama dengan x1 ditambah x2, kemudian ditambah 2 tambah 2, 4. x1 ditambah x2 rumusnya min B per A, kemudian ditambah 4. Kita lihat tadi B-nya min 6, berarti min 6 per 1, A-nya ditambah 4. Jadi min 6 per 1 itu 6 tambah 4, hasilnya 10. Setelah kita jumlah, sekarang kita kalikan. x1 plus 2 dikali x2 plus 2. x1 kali x2 ditambah x1 kali 2 berarti 2x1 ditambah 2 kali x2, maka 2x2 ditambah 2 kali 2, 4. Hasilnya x1 dikali x2 ditambah, yang ini kita sederhanakan, jadi 2 dalam kurung x1 tambah x2 plus 4. x1 kali x2 rumusnya C per A, kemudian 2 kali min B per A ditambah 4. C per A berarti 8 per 1 ditambah 2 kali min 6 per 1 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 4 sama dengan 24. Kemudian kita masukkan ke persamaan kuadrat baru, x kuadrat min x1 plus x2
2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Hasilnya x kuadrat, kemudian min x1 ditambah x2, tadi kita pakai yang x1 plus 2 dan x2 plus 2, maka hasilnya 10, jadi 10x, x1 kali x2-nya ketemu 24. Jadi persamaan kuadratnya x kuadrat min 10x plus 24 sama dengan 0. Soal nomor 9, menentukan grafik dari fungsi kuadrat min 3x kuadrat plus 8x plus 3. Kita lihat nilai A-nya negatif, berarti grafiknya yang menghadap ke bawah. Kita lihat grafik dari kelima grafik ini yang menghadap ke bawah. Kemudian nilai C-nya adalah 3, maka kita lihat yang di atas itu 3. Kemudian sekarang kita cari titik potongnya. Jadi min 3x kuadrat plus 8x plus 3 sama dengan 0, kita faktorkan. Jadi min 3x dikurangi 1, kemudian x dikurangi 3. Kalau kita kalikan nanti ketemunya persamaan itu. Sehingga min 3x min 1 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Maka min 3x sama dengan 1, x-nya hasilnya min sepertiga, atau x min 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan 3. Kita lihat titik potongnya yang ketemunya min sepertiga dan 3, berarti grafik yang itu. Sekarang soal nomor 10 tentang kesamaan matrik. Diketahui P transpose sama dengan 3Q, maka matrik P-nya kita transposkan, barisnya kita ubah jadi kolom, jadi 2x plus 4, kemudian Z, dan 3 plus Y min 6. Sama dengan 3 kali matrik Q. Berarti 3 kali 6 yaitu 18, kemudian 3 kali 6 18, 3 kali 3 9, 3 kali min 2 min 6. Nah sekarang yang sudah sama min 6 dan min 6, yang belum sama kita cari variabelnya. 2x plus 4 sama dengan 18, maka 2x sama dengan 18 dikurangi 4. 2x sama dengan 14, maka x-nya sama dengan 7. Kemudian 3 plus y sama dengan 9, maka y-nya 9 dikurangi 3, sama dengan 6. Z-nya sama dengan 18. Jadi kita samakan yang seletak. Sekarang kita cari XY dikurangi Z. X-nya tadi 7, Y-nya 6, Z-nya 18. Jadi 7 kali 6 kurangi 18, 42 dikurangi 18. Hasilnya 24. Soal berikutnya tentang penjumlahan dan pengurangan matrik. P min 2R plus 3Q. P-nya kita tulis matriknya min 2, 3, min 1, 2 dikurangi 2 kali matrik R, berarti 2 kali min 1, min 2, 0. 3 ditambah 3 kali matrik Q, 3, min 1, 2, 5. Hasilnya min 2, min 1, 3, 2 dikurangi min 2, min 4, 0, 6 ditambah 9, min 3,
6, 15. Nah, sekarang kita jumlahkan dan kita kurangkan yang seletak. Min 2 kita kurangkan dengan min 2 ditambah 9. Hasilnya 9. Min 1 kurangi 0 ditambah 6, hasilnya 5. 3 dikurangi min 4, 7 ya, 7 dikurangi 3, hasilnya 4. 2 dikurangi 6, min 4 tambah 15, hasilnya 11. Soal nomor 12, mencari determinan matrik. Nah, untuk mencari determinan matrik, kita tulis dulu matriknya seperti ini, pakai tanda determinan ya, garis lurus kanan dan kiri. Kemudian ambil 2 kolom pertama, taruh di belakang. Seperti ini. Setelah itu kita kalikan silang. 2 kali min 3 kali 2. Hasilnya min 12. Kemudian ditambah 1 kali 1 kali 1, itu 1. Ditambah 0 kali 4 kali 5, hasilnya 0. Dikurangi yang ke kiri, 2 kali 4 kali 1, itu 8. Kemudian ditambah 5 kali 1 kali 2, itu 10. Ditambah 1 kali min 3 kali 0, hasilnya 0. Sehingga sama dengan min 12 tambah 1 itu min 11, dikurangi 8 tambah 10, berarti 18. 11 dikurangi 18, hasilnya min 29. Nomor 13, mencari inverse matrik. Kita ingat rumus inverse, A pangkat min 1 ya. 1 per 2 kali min 2, kita kali silang, dikurangi min 1 kali 3 atau 3 kali min 1, kemudian dikali, matriknya kita balik yang diagonal ke kanan tempatnya. Jadi min 2 dan 2 tempatnya, kemudian yang diagonal ke kiri yang dibalik adalah tandanya. Berarti 3 jadi min 3, min 1 jadi 1. Maka 1 per min 4 ditambah 3 kali min 2, min 3, 1, 2. Sama dengan 1 per min 1 kali min 2, min 3, 1, 2. Hasilnya min 2 kali 1 dibagi min 1, hasilnya 2. Min 3 kali 1 bagi min 1, hasilnya 3. 1 kali 1 bagi min 1, ketemu min 1. 2 kali 1 dibagi min 1, hasilnya min 2. Sekarang soal nomor 14 tentang model matematika. Nah, kita lihat di sini. Seorang pedagang membeli buah apel dan jeruk, kemudian tempatnya bisa menampung lebih dari 50 kilo, modalnya 1.200.000, kemudian harga 1 kg apel itu 25.000 dan 1 kg jeruk 10.000, kemudian kita akan buat model matematikanya. Kita misalkan yang buah apel ini kita misalkan X, kemudian jeruknya Y, maka pertidaksamaannya menjadi X plus Y, karena di sini dapat menampung maksimum itu lebih dari 50 kilo, maka pertidaksamaannya X plus Y lebih besar sama dengan 50. Kemudian modalnya 1.200.000, harga beli apel 25.000 dan jeruk 10.000 per kilo, maka pertidaksamaannya jadi 25.000 X punyanya apel ya,
ditambah 10.000 punyanya Y. Karena modalnya hanya 1.200.000 berarti kurang dari sama dengan 1.200.000. Kita sederhanakan. 25 ini kita bagi dengan 5. 10 juga bagi 5. Jadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1.200 dibagi 5 hasilnya 240. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena nggak ada barang yang negatif ya, barangnya positif. Soal nomor 15, kita akan menentukan nilai minimum dari sebuah fungsi objektif jika diketahui pertidaksamaannya. Langkah pertama kita gambar dulu pertidaksamaannya ini. Sumbu yang mendatar adalah sumbu X, sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Pertidaksamaan yang pertama, X plus Y lebih besar sama dengan 12. Kita tutupi X-nya, maka Y-nya ketemu 12. Kita tutupi Y-nya, X-nya ketemu 12. Kita garis seperti ini. Kemudian karena lebih besar sama dengan, maka arsirnya ke atas. Untuk persamaan kedua kita tutupi X, maka 2Y sama dengan 16, Y-nya ketemu 8, kemudian kita tutupi Y-nya, maka X-nya ketemu 16. Kita garis, hubungkan, kurang dari sama dengan, maka arsirnya ke bawah. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang terkena arsiran kedua-duanya. Dari 12 dan 12 berarti ke atas, dari 8 dan 16 ke bawah, maka arsirannya berada di sini. Ini titik-titik yang membatasi 12,0, 16,0, dan satunya adalah titik potong dari kedua garis. Maka kita cari dulu titik potongnya. X plus Y sama dengan 12, X plus 2Y sama dengan 16. Sudah ada yang sama, langsung kita kurangkan, tidak perlu dieliminasi. Maka 12 dikurangi 16 min 4, Y dikurangi 2Y min Y, maka Y-nya hasilnya 4. Kita masukkan persamaan yang pertama untuk X plus Y sama dengan 12. Kita masukkan Y-nya 4. Maka X-nya ketemu 12 dikurangi 4. 8. Jadi titik potong kedua garis ini adalah 8,4. Ini 12,0, kemudian yang ini 16,0. Setelah itu kita masukkan ke nilai objektifnya. Fx, Y sama dengan 4x plus 10y. Yang dimasukkan adalah yang membatasi saja, berarti 12,0. Kalau kita masukkan 12,0 berarti 4 kali 12 ditambah 10 kali 0. Hasilnya 48. Kemudian 16,0. Berarti 4 kali 16 ditambah 10 kali 0. Hasilnya 0 ya. Hasilnya 4 kali 16 itu 64. Kemudian F 8,4 sama dengan 4 kali 8 ditambah 10 kali 4 sama dengan 32 ditambah 10 kali 4 itu 40. Hasilnya 72. Yang kita cari adalah nilai minimum, berarti nilai minimumnya adalah 48. Demikian pembahasan latihan soal ujian sekolah SMK. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di like dan subscribe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.